Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam forum Meet the Leaders yang diadakan oleh Universitas Paramadina. Forum ini mengangkat tema Jarum, A Story of Strategic Succession. Jarum adalah cerita tentang suksesi dan profesionalisme bisnis keluarga. Generasi pertama memulai, generasi kedua membesarkan, dan generasi ketiga mengglobalkan, bukan meruntuhkan. Bapak Victor Hartono, putra tertua keluarga Hartono, mempunyai peran strategis atas sukses yang diraih, serta atas rencana-rencana Jarum ke depan. Melalui kesempatan yang amat langka ini, Bapak Victor akan mendiskusikannya secara terbuka. Untuk memulai acara di pagi hari ini, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Para hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Berikutnya, kita akan mendengarkan sambutan dari Prof. Didik J. Rahbini, selaku Rektor Universitas Paramadina. Kepada Prof. Didik, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ya. Kita pada hari ini punya tamu spesial ya dari seluruh rangkaian acara Meet the Leaders ya, dari Susilo Bambang Yudhoyono, Yusuf Kala, Rosan Roslani, siapa lagi Pak? Arsad Rashid banyak ya, dan sekarang Bapak Victor Rahmat Hartono. Berikan ya. Betul Pak, Victor Rahmat Hartono Pak. Jadi yang Rahmat-Rahmat itu memang berkembang. Teddy Rahmat, Arif Rahmat, Rahmat Gobel. Baik, saya mau menyapa satu-satu tamu-tamu terhormat kita ya. Selamat datang ya. Dari Yayasan Pak Hendro ya, dengan tim ya. Terima kasih selalu mendampingi kita ya. Pak Wija juga di Yayasan. Ada Ibu Omi Majid ya, pendiri ya bersama Cak Nur ya. Beri aplaus tuh Mbak Omi ya. Selalu mendampingi kita ya. Jadi Mbak Omi semangat. Kalau kemarin Pak Hartono lapor ikut meresmikan gym yang dibangun oleh Pak Victor. Terima kasih ya.
Wakil Rektor dan Pradekan ya. Ini ada Pak Teten ya, terima kasih datang, sudah bosan di politik, sekarang masuk. Oh, kok di belakang? Terima kasih Pak Teten ya. Bapak koperasi tapi bukan merah putih, koperasi biasa. Saya banyak bantu beliau di koperasi. Ibu Arini, terima kasih Ibu Arini. Oh iya, terima kasih ya. Ini bersama-sama di Komisaris BBI tapi online terus ya. Di sini ruang apa auditorium Beni Subianto. Orang Madura Bu sama dengan saya. Karena itu nanti kita rubah Universitas Paramadina ini kita rubah Universitas Paramadura. Loh, orang Madura bukan hanya jual sate, tapi ada Pak Beni Subianto. Ya, ya, citranya jual sate Pak. Ada Mahfud NB, profesor juga Pak. Pak Raden, sahabat saya, Pak Martin hadir. Oh, Pak Martin, makasih ya. Pak Martin sama dengan Pak Victor, low profile tapi high profit. Makasih Pak Martin ya. Ada Bu Arini sudah, Bu Santi ya, Bu Elisa ya, makasih ya. Pak Raden sudah saya sapa ya. Ada murid saya dari BCA ya, Bu Hera mana itu? Enggak ada ya. Ah, itu murid saya. Kalau tidak saya tekan tidak lulus dia ini. Di UI, di Universitas Indonesia. Terima kasih datang ya. Ada Pak Beni, Pak Handaka ya. Ini ngurus taman dengan kita. Ya. Ada, Bu Yuli ya, Pak Handaka ya, Pak Beni. Ya, oke. Maaf tidak saya sebut satu-satu ya. Jadi waktunya terbatas ya. Saya tidak bisa tidak menyampaikan sesuatu ya. Sebab biasa dosen 2 jam ya. Saya baca pantun aja ya Pak. Boleh ya, keras ininya. Mana sudah hilang tuh? Sudah hilang. Ya, saya baca pantun ya. Pak Wija terima kasih ya menggagas ini ya. Berlayar perahu di laut biru. Ya, kurang keras dong ya. Ber, berhenti sejenak di Pulau Harapan. Bapak Ibu, mari dengarkan gagasan bermutu, ide dunia usaha penuh wawasan. Oke. Kuda lumping makan lodeh, pembicaranya oke deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. Didik atas sambutan yang telah diberikan. Semoga apa yang disampaikan dapat menjadi pemicu semangat dalam forum kita di pagi ini. Sebagai bentuk apresiasi dari Universitas Paramadina kepada narasumber kita hari ini, kami mengundang Rektor Universitas Paramadina untuk menyerahkan cenderamata kepada Bapak Victor Hartono. Kepada Prof. Didik dan Pak Victor, kami persilakan. Pak Victor ada kenang-kenangan ya, supaya Bapak tidak kedinginan, kita beri jaket Paramadina. Boleh tepuk tangan yang meriah? Kita foto bersama dulu, Pak. Izin pandu foto bersama dalam hitungan 3, 2, 1. Bapak mohon tetap berada di tempat, karena kita juga akan mengundang Bapak Wijayanto Samirin, Bapak Hendro Martowardoyo, Ibu Omi Komaria Majid, Bapak Bima P. Santoso, Ibu Fatihah E. Kertamuda, dan Ibu Lin Mayasari untuk maju ke depan dan berfoto bersama. Baik, izin dipandu. Oh, baik. 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Bapak dan Ibu dimohon untuk tetap berada di tempat karena kita juga akan mengundang tamu spesial kita di pagi hari ini, yaitu Bapak Martin Hartono, Bapak Teten Masduki, Ibu Arini Subianto, Bapak Raden Pardede, dan Bapak Primadi Haserat, serta Bapak Sindaka dan Bapak Agus Santosa untuk turut serta maju ke depan dan berfoto bersama.
Dan juga Bapak Handoyo untuk berfoto bersama. Kemudian Bapak Gunadi juga untuk turut ke depan dan berfoto bersama. Dan kemudian Bapak Bayu untuk maju ke depan dan berfoto bersama juga. Baik, kita hitung 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik, sudah. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih kepada Prof. Didik, Pak Victor, serta para hadirin yang telah turut serta dalam sesi penyerahan cenderamata dan foto bersama. Beranjak ke acara berikutnya, seluruh rangkaian akan dipandu oleh host program. Kami persilakan kepada Bapak Wijayanto Samirin MPP selaku host program untuk memandu jalannya acara. Terima kasih, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Ini momen yang luar biasa. Tadi sambil duduk, saya ngitung-ngitung gitu ya. Kira-kira yang hadir di sini mewakili berapa persen PDB Indonesia gitu. Belum ketemu angkanya, tapi kira-kira besar. Nanti mohon Prof. Didi membantu menghitungkan, ya ini mewakili berapa PDB Indonesia. Kita beruntung sekali hari ini kehadiran tokoh yang bagi saya merupakan sahabat, berteman sejak tahun 2000. Sehingga saya tahu betul detailnya gitu ya. Nanti kalau ada yang salah saya bilang, Victor salah itu nggak seperti itu gitu. Dan hari ini juga banyak tokoh yang hadir. Ada Bu Omi, ada Pak Hendro, ada Pak Didi. Tapi secara spesial saya juga akan mengucapkan terima kasih kepada Ibu Arini Subianto. Mohon berkenan berdiri. Yang telah memperkenankan nama almarhum Beni Subianto yang adalah mentor kami semua dan supporter para Madinah sejak dulu untuk digunakan sebagai nama auditorium ini. Jadi nanti kalau ada banyak kebaikan yang tercipta di ruang ini, semoga pahalanya mengalir ke atas, amin. Kemudian boleh ya saya menyebutkan 3 sahabat lama, Ananda, Brata, Anton, yang dulu ketika kami masih sangat muda itu kerja bareng Pak Victor. Ya, tapi sekarang udah senior-senior, walaupun yang 3 di belakang itu seperti bodyguard, badannya makin kekar, dan juga teman-teman yang lain. Selama interaksi saya dengan Pak Victor, itu saya merasakan ada banyak kesamaan. Pak Victor itu hobi makan bakmi GM. Sampai sekarang. Saya juga, gitu ya. Pak Victor hobi kesehatan, saya juga. Cuman solusi kami berbeda. Kalau sama-sama suka bakmi GM, saya sering tuh pesen pakai GrabFood ya. Saya sebut GrabFood karena ada di root Grab Indonesia di sini. Kalau Pak Victor beda, bakmi GM-nya dibeli. Memang solusi orang itu beda-beda ya. Sama-sama suka kesehatan. Solusi saya sangat sederhana. Saya menikahi dokter. Nah, Pak Victor beli rumah sakit. Ada begitu banyak pengalaman, cerita luar biasa yang kita tidak bisa ditemukan di bisnis school manapun, yang nanti oleh Pak Victor akan sampaikan, akan di-share pada kita semua. Semoga ini akan memberikan manfaat luar biasa. Tanpa berpanjang lebar, saya persilakan Pak Victor. Time is yours. Boleh aplaus dulu beliau.
Oh ya, selamat pagi. Selamat pagi Pak Hendro, Pak Rektor, dan Wija, dan lain-lain. Terima kasih atas kedatangannya, dan saya hari ini cuma mau sharing ya beberapa hal yang paling enggak menurut keluarga kami itu solusi, tapi saya tahu persis kalau situasinya beda, akan mendapatkan atau perlu solusi yang beda. Jadi ini hanya hari ini yang kita bisa jabarkan adalah pembanding aja, bukannya solusi satu-satunya. Oke, jadi kalau yang belum benar-benar kenal atau pernah dengar mengenai keluarga saya sama Martin, sebagian teman-teman di sini udah teman SD saya, ada teman S1 saya. Jadi mungkin pernah dengar sebelumnya, tapi yang untuk yang belum, em, jadi saya ini keturunannya udah beberapa generasi pengusaha lah. Jadi ada dulu di Lasem, kakek moyang saya itu pengusaha minyak kacang tanah. Jadi bikin minyak kacang tanah ya karena daerah Tuban, Rembang, dan Pati situ tuh kacang tanah, makanya kacang Garuda dan dua kelinci aja di Pati ya. Kita tuh orang-orang kacang tanah, right? Kita peres kacangnya jadi minyak kacang, dan nanti dipakai buat ngecah sayur dan lain-lain. Ini di zaman yang belum ada minyak sawit. Begitu minyak sawit keluar, minyak kacang tanah kalah saingan, jadi berkurang. Kalau mama saya masih senangnya pakai minyak kacang tanah untuk di rumah, katanya lebih enak. Ya, tapi sekarang standarnya vegetable oil, minyak sawit is sawit. Oke, ini preview of. Jadi cerita-cerita seperti gini ini adalah preview bahwa industri yang kita geluti hari ini bisa memberi nafkah kita, tapi belum tentu jangka panjangnya memberi nafkah terus. Minyak kacang, men. Kan kita waktu itu pikir minyak kacang forever. Enggak tuh. Tiba-tiba datang teknologi baru dari Afrika. Sawit dari Afrika. Terus ditanam di Indonesia cocok. Gimana? Panennya 12 kali setahun. Kacang ya berapa kali sih? 2, 3 gitu loh. Ya maaf saja. Sayonara dah. Minyak kacang. Jadi ini preview ya. Jadi apa? Setiap family itu mesti ngerti asalnya dari mana, untuk ngerti nanti ke depan mau kemana. Jadi kita serap yang baik bagus-bagusnya maupun jelek-jeleknya. Tapi dalam hal ini pengalaman jelek kita, industri kacang yang tadinya memberi nafkah keluarganya kita, hilang. Jadi antara kakek buyut saya itu generasi keempat ya, kayak saya anggapnya. Kalau Martin sama saya generasi ke-9. Ya, itu 4 industri kacang. 5, 6, itu rada terombang ambing nggak jelas karena apa kacangnya mundur. Kacangnya mundur. Dan saya ini pengurus makam keluarga. Jadi saya tahu makam yang generasi keempat tuh gede banget. Yang itu yang pengusaha kacang tuh. 5 makin kecil, 6 kok makin kecil ya. Ini nggak punya dana ini. Itu indikasi kenyataan. Kenyataan 5, 4, 5, 6. Loh, kok makin kecil ya? Real estate-nya makin kecil. Kita makamnya di Rembang ya, di Kabupaten Rembang. Diberikan tanah oleh Ratu Wilhelmina zaman Belanda dulu. Berarti kita komprador Belanda mestinya. Kita ya pemerintahnya siapa, kita adaptasi. Itu juga cerita keluarga kan. Siapapun di depan kita adaptasi. Nah,
Lalu generasi ketujuh, ini boleh presentasinya mulai nggak? Nggak tahu yang pegang presentasi siapa? Ini bisa ini kakek saya, generasi ketujuh nih. Wait, hilang. Saya bisa kontrol nggak? Nggak bisa kontrol. Oke, kalau gitu ikut ya. Oke. Jadi ini kakek saya. Lumayan lah. Ya, saya mestinya pakai jas juga dong, biar biar ada wibawa. Saya udah tanya Bija pakai apa, batik. Oh ya udah, saya pakai batik. Anyway, ini kakek saya, ini generasi ketujuh. Kita memang keturunan imigran dari Fuzhou, provinsi Hokkien dari China. Tapi kalau udah generasi ke-9 kayak saya, ya udah nyampur. Saya ngecek DNA saya 25% Jawa, Jawa Tengah lagi dibilang. Oke. Tapi emang kita nggak tutup-tutupan, memang kita keturunan imigran, tapi keturunan Jawa juga, gitu. So ini beliau membuka pabrik mercon tahun 1927. Firework pabrik, berarti ya firework factory ya. Namanya Wiwiguan dan merconnya Capleo. Ini kita jualan mercon yang peak seasonnya adalah Idul Fitri, tahun baru Imlek dan tahun baru Masehi. Jadi basically ya cuma setahun tuh tiga peak season gitu. Ya, next. Ini pabrik kita bentuknya kayak gini dulu. Jadi ada bilik-bilik kecil gitu kalau ngerangkai merconnya, ya kalau sampai ada insiden ya pisah-pisah lah gitu. Karena kita inventory-nya mesiu. Ya. Oke, next. Tuh. Jadi Jarum udah biasa, grup-grup bisnis kita tuh udah biasa kerja padat karya. Dan dari dulu di Rembang aja kayak gini nih. Ya. Nasibnya mestinya baik. Mestinya ini sustainable. Mau pakai AI, mau pakai apa. Oke, ada beberapa industri yang mestinya akan terus ranjang. Oke, ranjang tidur. Showroom ya ranjang tidur. Mercon. Ini antara lain adalah yang semestinya relevansinya tinggi, udah 4.000 tahun dipakai mercon, 4.000 tahun lagi masih pakai mercon buat entertainment. Pikirannya kita kan? Enggak tuh, ternyata. Enggak tuh, tahun 1942, Maret, apa yang terjadi? Ada Jepang sampai ke Indonesia. Salah manajemen kita kah? Bahkan saya bilang enggak salahnya pemerintah Hindia Belanda juga. Karena yang perang tuh kan antara Jepang sama Amerika Serikat. Amerika Serikat ngeboikot minyak, batu bara, sama karet, nggak bisa masuk Jepang. Jepang memutuskan untuk ngerampok kita. Basically mafia. Kalau saya bilang mafia, itu garong itu. Iya. Emang Belanda ada berantem sama Jepang bagian mana? Nggak ada masalah teritori, nggak ada apa. Tapi kita punya minyak, batu bara, karet, DLL. Dan mungkin juga minyak sawit. Anyway, hajar aja kita diambil. Nah, begitu Jepang masuk, pabrik ini inventorinya mesiu. Gunpowder. Dan what? Si Belanda antisipasi, kita ditutup, pabriknya kita ditutup, dan mesiunya dibawa ke Australia. Sorry, Mister, kita ya situasinya kayak gini, kamu kita tutup, nggak boleh ada perusahaan mercon lagi. Dan sampai hari ini di Indonesia nggak ada perusahaan mercon legal yang boleh buka. Rakyat jelata jangan pegang mesiu. Ya, kalau dulu si Belanda takutnya mesiunya jatuh ke tangan Jepang dibikin bom untuk ngebom sekutu gitu kan. Jadi
Ya, inilah pengalaman traumatik buat keluarga saya ya. Ini nafkah yang mestinya sustainable, lagi enak-enak di Rembang, apa urusannya sama Jepang, datang, tutup kita. Ini ekuivalennya seperti beberapa tahun yang lalu, kalau lagi di Bali, hotelnya lagi tadinya rame, begitu COVID, Ngurah Rai ditutup. Jadi ada titik lemah gitu loh. Bukan salah manajemen hotelnya kan, bukan salah pemerintah Indonesia juga, tapi begitu Ngurah Rai Airport ditutup, ya selesai dah, nggak ada revenue. Nah ini perusahaan yang tadinya revenue stream oke, tiba-tiba plek, tutup. Ah, ini pelajaran lagi. Jadi yang kita pikir sustainable, jangan terlalu optimis. Tiba-tiba kejadian gini. Ayo, siapa yang bisa prediksi tahun 1927 waktu ini dibikin? Oh, nanti tahun 42 bakal tutup kamu. Industrinya selesai gitu. Tapi kejadian kan? Nah, oke, next. Nih, saya sering dengar mercon nomor 1 di Indonesia. Ini yang tetua-tetua saya ya. Karena banyak yang tadinya kerja di pabrik mercon, belakangan kerja di Jarum. Di old gangnya balik gitu lah. Setelah dari tahun 1942 sampai tahun 51 terkatung-katung ngerjain apa aja untuk nafkah, itu gengnya banyak yang balik untuk kerja di Jarum belakangan tahun 51. Tapi selama 42 ke 51 kita ya ngerjain apa aja, termasuk konon kabarnya membuat landasan pelabuhan udara Ahmad Yani Semarang. Ya, karena Jepang mau bikin airport, kita kontraktor waktu itu pindah dari mercon ke jadi kontraktor bikin. Pokoknya kalau udah zaman perang apa aja yang dikerjain asal masih halal kan gitu. Ya. Jadi keluarga kita ya fleksibel aja. Tadinya di depan muka kita Belanda, ya kalau mau dapat izin megang mesiu ya mesti baik sama Belanda. Terus Belandanya kabur, ganti Jepang ya gimana adanya bisnisnya bikin pelabuhan udara, oke bikin aja gitu. Jadi anyway, konon kabarnya ini mercon nomor 1 Indonesia. Terus ngotot lagi gitu orang-orang tua gitu kan. Saya bilang buktinya apa ya? Data Euromonitor ada nggak? AC Nielsen, anything, some statistics please. Mungkin artikel surat kabar kah gitu? Nggak ada tuh. Nah, saya kan nggak gampang percaya dong, walaupun ya ini tetua-tetua saya, tapi saya nggak boleh langsung telan aja gitu kan. Kita mesti berpikir kritis juga. Apa dasarnya ini ngomong ini mercon nomor 1? Sampai datanglah era internet. Era internet, saya bisa Google. Mercon Capleo. Langsung keluar, harganya 74.000. Loh ini kan mestinya udah nggak ada dan kita nggak pernah bikin, udah berapa puluh tahun nggak pernah bikin. Kok ini rokok mercon ilegal? Nah, mercon ilegal yang saya bisa temuin di Tokopedia sama nggak ada. Tokopedia sama dan itu Shopee. Mercon Capleo. Wih, keluar. Ada harganya tuh bentuknya gitu tuh. Sama tuh. Ini aslinya yang kiri, yang itu yang palsunya yang sekarang mercon oplosan ya. So, next. Tuh, ditangkap mercon ilegal bla 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 gitu. Aku Natal, tahun baru, Idul Fitri suka dipakai tuh mercon Capleo. Nah, gini lah saya nanya dah. Wija, kamu memalsu mercon. Kamu malsuin yang nomor 43 di Indonesia atau nomor 5 di Indonesia atau nomor 1? Nomor berapapun Capleo. Nah ya, cuman logikanya gimana lah? Ini Pak Indro. Kalau Bapak yang mau memalsuin mercon, itu nomor 24, ranking 24, ranking 4 atau ranking 1, Pak? Jadi kita kalau menurut saya
Karena yang setiap kali ketangkep mercon palsunya Capleo, logikanya apa? Itu konklusi, deduksi. Wah, saya masih nggak punya data statistiknya, cuman kalau yang dipalsu itu terus, ini saya barusan nyurvei nih, para calon pemalsu mercon, pikirannya sama semua. Palsuin yang the best. Udah malsuin, masa malsuin yang nomor 56? Ini nggak make sense dong. Mesti yang paling aumannya paling besar kan itu apa Leo itu. So. Terus berikutnya saya cek di Blibli, mercon Capleo. Nggak ada. Soalnya di Blibli pasti ori. Kalau di Blibli nggak bisa ketemu. Tolong cari di pesaingnya Blibli. Aman kalau di Blibli. Gitu. Nggak ada yang kerja di Tokopedia sama Shopee. Tapi ngaku aja emang gitu kan. Anyway, terus. Oke. Terus. Sorry Pak, terus. Nah ini lanjutannya. Kakek saya punya 2 putra. Pak Bambang Hartono dan Pak Budi Hartono tuh. Tuh waktu kecilnya. Iya. Oke, ada ya apa keluarga kita tuh bukan tipe yang tadi yang nggak punya uang banget terus tiba-tiba punya uang. Kita tuh pelan-pelan makin makmur. Walaupun tadi dari pucaunya sih hampir pasti melarat sih. Dan saya lihat kuburannya habis-habisan juga sih. Saya ngurus dari generasi 1 sampai generasi 10. Saya ngurus semua, jadi saya bisa inilah lihat dari kualitas kuburannya ini. Ini mah pelan-pelan naik, udah berapa generasi. Saya rasa semua orang tua mirip ya sama saya ya, yaitu keinginannya adalah generasi berikutnya lebih baik dari saya. Gitu aja kan? Manusiawinya begitu. Generasi berikutnya lebih baik dari saya. So itu kejadian di keluarga saya pelan-pelan naik. Jadi waktu sampai ke generasi kakek saya, ya udah nggak miskin-miskin banget lah. Gitu. Dan kelihatan tubuhnya juga tingginya 180 cm untuk orang zaman itu ya. Di tahun 1902 lahirnya, tingginya 180, katanya diminumin susu segala macam. Jadi ya ada perbaikan dari generasi ke generasi. Dan ini kelihatan dari pakaiannya segala macam tuh, ini bukan orang kaya banget tapi ya nggak miskin gitu, nggak melarat. Anyway, untuk cerita keluarga kan macam-macam. Kalau keluarga saya tuh yang tipe yang zret gitu. Dan harapannya akan terus gitu, setiap generasi ya lebih baik dari berikutnya gitu aja sebetulnya. Nggak jauh beda sama keluarga lain. Next. Nah, ini untuk grup bisnis Jarum, kita ininya formatnya nggak jauh beda juga. Tadi ada foundernya, terus ada partnership kakak adik, terus nantinya jadi konsorsium sepupu. Dari generasi ke-1, ke-2, itu yang selamat tinggal 30%. Ini statistik dunia. Dari biru ke warna teal ini 100% gitu ya. Sampai sini 30%. Sampai sini 14%. Sampai di sini di bawah lagi 4%, habis itu di bawahnya lagi 1%. Ya. Katanya ada kutukan generasi ketiga segala macam. Oh, 130 14. Lah kalau gitu paling banyak saya bilang 70% jatuh di sini. Jangan salahin generasi ketiga. Yuk dari sini ke sini aja udah jatuh 70%.